Hei, kau sudah pulang, Aksat? Tadi temanmu Tuan Tanves Honda datang ke sini. Dia baru saja pergi. Ku tahu, aku bertemu dengannya di tempat parkir. Dia teman lama. Dia mirip dengan adik laki-lakiku. Dia sedang menuju ke pertemuan penting. Dia akan datang nanti. Iya, dia sudah mengatakannya. Sepertinya dia orang yang kaya. Dia benar-benar orang kaya. Dia banyak cerita padaku. Dan aku harap dia tidak akan merepotkanmu. Tidak sama sekali. Bahkan menurutku dia itu orang yang sangat menarik. Betulkah? Itu tipikal Tanves. Antara, aku harap kau harus berhati-hati. Jangan terlalu dekat dengannya. Soalnya aku lihat niatnya tidak baik. Ibu, Ibu tidak usah khawatir. Aku berusaha bersikap ramah, apalagi dia tinggal di London yang lebih modern. Iya. Dia akhirnya mengambil umpannya. Tingkah laku Tanves Honda menghasilkan keajaiban. Itu dia, Antara. Teruslah jatuh cinta pada semua yang dia lakukan. Dan katakan tidak ada yang bisa menghentikanku untuk mengalahkannya. Aku mau ke dapur dulu. Aku mau masak. Baik. Dan aku akan pergi untuk menyegarkan diri. Permisi. Iya. Kenapa Aksat memakai sepatu yang sama dengan Tuan Honda? Aksat tidak pernah memakai sepatu seperti itu selain warna hitam. Ada apa ini? Aku tidak mencintaimu. Dan apapun yang kau ketahui tentangku, itu semua salah. Sekarang tidak ada kepercayaan di antara kita. Juga tidak ada cinta. Kita akan bersama hanya sampai kita berhasil mengungkap kebenaran Antara. Kecurigaanku benar. Ini adalah sepatu Tuan Honda. Ibu ternyata di sini. Aku sudah mencari ibu kemana-mana. Ada apa? Kenapa ibu diam saja? Apa terjadi sesuatu? Lihat itu. Itu sepatu Tuan Honda. Dan Aksat memakainya juga. Sepatu Tuan Honda? Kenapa ayah memakainya? Sekarang katakan, siapa di rumah ini yang mengetahui sepatu yang bermerek hanya karena Pak Honda lah yang memakai sepatu mahal seperti ini, sementara Aksat biasa memakai sepatu hitam saja. Begini ibu, sebaiknya ibu tanya saja ayah kenapa dia pakai sepatu Tuan Honda. Hal itu tidak mungkin aku tanyakan padanya, Saraswati. Kalau aku tanyakan pada Aksat, tidak mungkin dia akan menjelaskan semuanya padaku. Mengerti? Biar aku berpikir. Hanya ada satu cara. Aksat jelas tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Tapi Tuan Honda akan melakukannya. Dan aku tahu hotel bintang 5 yang ditinggali oleh Honda. Aku akan ke sana. Ayo. Cepat, ikut aku. Antara pergi ke hotel. Tapi Tuan Honda di rumah. Sebelum Antara mengetahui bahwa Tuan Honda adalah Paman Eje yang menyamar, aku harus melakukan sesuatu. Paman Eje! Paman Eje! Paman Eje! Paman Eje! Paman Eje!
Kenapa kau memasuki kamar mandi pria yang bahkan tidak kau cintai tanpa izinnya saat dia sedang mandi? Jika kau begitu bersemangat, aku tidak keberatan mandi lagi. Bagaimana? Aku tidak bersemangat. Kau terus memanggil-manggil namaku. Kau memasuki kamar mandi tanpa izinku. Bagaimana kau bisa mengatakan kau tidak bersemangat? Kupikir kau bersemangat. Aku memanggilmu terus dari tadi, tapi kau tidak mendengarku. Kenapa aku ingin melihatmu? Kau pikir aku sengaja ingin melihatmu apa? Maaf ya. Apakah ada yang salah dengan pemandangannya? Tidak ada yang salah dengan pemandangannya. Faktanya pemandangannya luar biasa, tapi aku ini wanita yang sangat bermoral. Kenapa kau biarkan pintunya terbuka saat mandi? Apa kau tidak punya privasi sama sekali? Tunggu dulu. Ini kamarku. Kamar mandi adalah milikku. Dan aku dengan istriku. Kenapa kau menutup pintu, ha? Seandainya pintu ini ditutup, apakah aku akan memelukmu? Sekarang dengar, Gudan, kita ditakdirkan untuk bersama. Berhentilah untuk berpura-pura. Jangan bohong padaku. Kapan kau akan berhenti bersikap sembrono seperti ini? Aku rasa karakter Tuan Honda itu sudah menempel dan menular padamu. Kenapa tidak kau gunakan pemandangan dan sifat sembrono ini untuk mengesankan Antara yang sedang dalam perjalanan menemui Pak Honda? Dia sedang pergi menuju hotel untuk menemui Pak Honda dan bercumbu. Apa? Antara dalam perjalanan ke hotel? Kenapa? Itu semua salahmu. Kau lupa mengganti sepatumu. Aku bilang padamu untuk berhati-hati. Antara mungkin bersama kita, tapi ternyata kau tidak. Aku minta maaf, Gudan. Itu mengacaukan pikiranku. Baiklah, kau sudah mengacaukannya. Jadi lebih baik kau menanganinya kalau bisa. Karena ini adalah tanggung jawabmu. Aku akan kembali. Apa kau tidak bisa jalan dengan hati-hati? Terima kasih. Seandainya itu orang lain, aku juga tetap akan membantu mereka. Pembohong. Kau tidak akan. Jangan buang-buang waktu. Kita harus berada di sana sebelum Antara sampai ke sana. Ayo pergi. Permisi, Iya, Nyonya. kami ingin bertemu Tuan Tanves Honda. Bisa kami bertemu dengannya? Maaf, Nyonya, tapi kami mendapat perintah tegas dari Pak Honda bahwa dia tidak boleh diganggu. Aku mengerti, tapi kami ini adalah keluarganya. Aku yakin dia tidak akan keberatan untuk bertemu dengan kami. Saya mengerti, Nyonya, tapi saya tidak bisa mengganggunya tanpa permintaan izin darinya. Tunggu sebentar, saya akan menelpon kamarnya. Tidak usah, sebenarnya ini adalah hari ulang tahunnya. Dan kami datang ke sini untuk memberikan kejutan. Kalau kau bicara dengannya, ini bukan kejutan lagi kan? Oh, baiklah, saya mengerti. Saya akan periksa. Pak Honda ada di kamar nomor 102. Oh begitu, baiklah, terima kasih. Sama-sama. Ayo. Antara sudah ada di sini. Apa yang harus kita lakukan? Itu kamarnya. Kita tekan belnya. Ibu Antara, sepertinya Tuan Honda tidak ada di kamarnya ya? Tuan Honda tidak ada di kamarnya. Ini pasti ada yang tidak beres. Kau tahu, Tuan Honda dan Aksat memakai sepatu yang sama. Dan sekarang dia tidak ada di kamarnya. Apa ada yang salah dengan Coba ini? kita ketuk Jika kau pintunya. ingin menemukan aku, kau harus melihat ke dalam hatiku, Antara. Kau pasti menemukanku. Ngomong-ngomong, menurutku tunanganmu tidak akan senang mengetahui bahwa kau begitu bersemangat untuk bertemu denganku. Kami hampir tidak mengenal satu sama lain. Namun kau ingin bertemu denganku. Apa yang sedang terjadi? Aku hanya bercanda, Antara. Itu adalah lelucon. Jangan khawatir. Aku minta maaf telah membuatmu menunggu, Antara.
Aku mulai bosan, jadi aku pergi berbelanja. Jika aku tidak membelanjakan uang yang aku hasilkan, apa gunanya menghasilkan begitu banyak uang? Apa yang bisa aku bantu, ha? Begini, kau meninggalkan sepatumu di rumahku. Karena ini harganya mahal, aku yakin kau pasti akan mencarinya. Oh, astaga. Ini baik. Antara, kau banyak memperhatikanku. Tapi tolong jangan terlalu perhatian. Aku takut kalau tunanganmu nanti cemburu padaku. Aku senang kau datang menemuiku. Tapi aku minta maaf karena alasannya tidak beralasan. Maksudmu? Maksudku sepatu yang kau pegang bukan milikku. Tapi itu milik Aksat. Kecurigaan kau tidak salah, Antara. Aksat tidak memakai sepatu yang seperti itu. Dia memakai warna yang membosankan, seperti hitam atau coklat. Untuk itulah aku membelikan sepatu untuknya, Antara. Aku memberikan kepadanya ketika aku bertemu di tempat parkir. Aku menjelaskan padanya bahwa orang yang dinikahinya penuh dengan warna dan juga bersemangat. Jadi dia tidak boleh memakai warna yang membosankan. Aku paksa dia untuk memakainya. Mana mungkin dia bisa menolakku, ha? Begitu ya. Aku baru tahu ada orang yang membeli sepasang sepatu yang serupa untuk temannya sendiri. Antara, bukan hanya sepatu. Lihat ini, lihat apa yang aku beli untuk Aksat. Sini, lihat ini, lihat. Ayo, lihatlah. Aku membeli 2 kemeja dengan warna yang sama. Dan ini juga serupa, kan? Setiap kali aku berbelanja, aku membeli yang sama untuk Aksat. Dan aku berbelanja untuk kami berdua setiap kali aku datang ke India. Dia adalah teman dekatku. Aku tidak suka berbelanja sendirian. Begitu ya. Jadi Tuan membeli semua yang ada di toko itu? Itu semua adalah kehendak Tuhan. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Aku harap kau tidak keberatan. Tunanganmu bekerja keras sepanjang hari agar dia bisa menafkahimu. Tapi bukannya menghabiskan waktu bersamanya, kau mencuri sepatu ini untukku. Apa yang sedang terjadi? Apa kau mencurigai suamimu atau kau punya alasan untuk bertemu denganku? Bukan. Jangan khawatir, itu adalah lelucon. Aku bercanda. Kau ini sangat cantik, Antara. Aksat harus posesif dan orang sepertiku ini hanya bisa cemburu padanya. Aksat pasti telah melakukan beberapa perbuatan baik sehingga dia punya pendamping yang cantik. Kalau begitu kita lanjutkan obrolan kita di kamar. Ayo, silakan masuk. Silakan. Tidak usah. Pasti semuanya sangat mahal kan? Iya kan? Aku memesannya untukmu. Aku pesan kamar termahal di indoor untuk menjamu tamu istimewaku. Silakan masuk. Tidak usah. Kami datang ke sini hanya untuk mengembalikan sepatu ini. Lain kali saja aku mampir ke kamarmu lagi ya. Maafkan aku. Aku mohon pada Tuhan supaya kau selalu punya salah paham sehingga kita sering bertemu dan aku akan mendapatkan kesempatan untuk menghujanimu dengan rasa cinta. Apa maksudmu? Seseorang seharusnya tidak terlalu memikirkan tentang cinta dan persahabatan. Caraku membeli hadiah untuk Aksat. Dan aku juga membelikan hadiah kecil untukmu juga. Kuharap kau mau menerimanya. Kau gadis yang modern. Dan aku yakin sekali kalau kau bisa mengemudi mobil. Mulai hari ini, Ferrariku menjadi milikmu. Tidakkah kau ingin mengendarainya? Itu kunci Ferrari Tuan. Tuan Honda, kalau Tuan menyebut ini hadiah kecil, yang dianggap besar apa ya? Oh, iya. Tidak. Aku tidak bisa terima ini semua. Terima kasih. Antara, karena aku tidak bisa memberikan hatiku, biarkan aku memberimu mobil ini. Kuharap kau mau menerimanya. Iya. Tolong. Baiklah kalau memang ini semua maumu. Terima kasih. Kita pulang. Iya. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Aku harus segera berganti. Gudan pasti sudah menunggu. Kenapa Paman Eji lama sekali? Kenapa dia belum kembali juga? Aku harap tidak ada yang salah. Semuanya baik-baik saja, Gudan.
Antara dan Saru sudah berangkat ke rumah. Apa kau melihat caraku menangani semuanya dengan sempurna? Tidak ada yang perlu dibanggakan darimu. Kau sendiri yang menciptakan masalah sejak awal. Kalau kau tidak bertindak bodoh, kita tidak akan dalam masalah. Betulkah? Kenapa kau tidak mengajariku bagaimana bertindak? Kapan aku harus datang untuk pelatihan pribadi? Kita baru saja keluar dari masalah, dan kau mulai bertingkah sombong lagi. Kenapa kau lama sekali di kamar mandi? Apa kau tidur? Lakukan saja yang kuperintahkan. Maaf Ibu, tadi itu kamar mandinya mewah sekali ya. Tadi juga ada sabun dan sampo. Aku sempat membawanya. Mau lihat tidak ini? Astaga, kenapa kau lakukan itu, Saraswati? Hah? Kau seorang kleptomania. Ayo, Ibu, kleptomania itu apa? orang yang suka mencuri. Kleptomania iya. adalah orang yang tidak bisa menahan keinginan untuk mencuri. Kau contohnya. Jadi aku disebut Ya, pencuri? itu benar. Ayo, Ibu lihat dulu ini. simpan saja untukmu sendiri. Jangan konyol. Ibu, coba lihat ada seseorang yang tidak tahu melakukan itu di depan umum. Itu Ini- bukan urusan kita. Sudah, kita pulang saja. Ayo, Iya, cepat. iya. Ayo. Aku tunjukkan dulu. Kenapa kita bersembunyi dengan cara seperti ini? Kau tidak perlu melakukan itu. Kita tidak sedang bermain petak umpet, Gudan. Ini adalah kehidupan nyata. Aku tidak punya waktu untuk memutuskan. Aku melakukan apa yang aku rasa benar. Antara tidak melihat kita, jadi apa masalahnya? Kenapa kau marah? Masalahnya tindakanmu itu sangat murahan. Tolong dengarkan aku baik-baik ya. Kau harus memikat Antara, bukan aku. Apa kamu ngerti? Sana pergi. Menjijikkan. Aku suka sekali bagaimana caramu mengejekku, Gudan. Aku tidak bisa menahan pesonamu. Tidak mungkin. Nggak, aku suka sekali, Bu. Aku jatuh cinta pada Ferrari itu. Itu kan mobil yang luar biasa. Mobilnya lebih cepat dari pesawat terbang. Tadi aku sempat menahan nafas karena senangnya. Begini, Ibu Antara, sekarang sudah mendapatkan mobil yang sangat mewah dari Tuan Honda. Pasti menyenangkan sekali kalau aku diberi mobil itu. Begini, Saru. Aku rasa itu ide yang bagus. Aku seorang ibu mertua yang sangat baik hati. Baiklah, mobil itu bisa menjadi milikmu. Ibu Antara, terima kasih banyak. Kak Laksmi lihat kan dan dengar sendiri. Ibu Antara benar-benar ibu mertua yang baik dan juga murah hati. Kalau Kak Laksmi ada di pihak kita, Kak Laksmi akan menjalani hidup yang sangat mewah. Ibu Antara, apa Ibu memperhatikan sesuatu tentang Tuan Honda? Apa? Apa menurut Ibu dia itu orang yang senangnya merayu? Maksudku, dia memberikan mobil semahal itu untuk Ibu kan? Maksudku, orang tidak begitu murah hati seperti Tuan Honda kan? Pasti ada alasan di baliknya. Aku rasa Tuan Honda sangat tertarik pada Ibu. Kira-kira menurut Ibu bagaimana? Aku tahu kalau Tuan Honda itu menyukaiku. Dan aku juga mulai menyukainya. Tuh kan? Apalagi yang ditunggu? Bukankah Ibu harus menikah dengan laki-laki yang Ibu suka? Aku tahu itu. Kalau kekayaan Tuan Honda itu sangat banyak dan tidak terbatas. Tapi aku tidak akan bisa menikah dengannya.
Aku akan menikah dengan Aksat, bagaimanapun caranya. Kamu tahu kenapa? Aku memang menginginkan semua kekayaannya Aksat. Apapun yang Aksat punya harus aku miliki. Tapi sekarang tujuanku sudah berubah. Tujuanku sekarang adalah menghancurkan Gudan. Aku sudah banyak menderita olehnya. Aku ingin dia menderita seperti yang aku alami juga. Dan setelah misiku selesai, aku bisa hidup tenang. Apapun yang sudah aku rencanakan, harus aku lakukan. Dan aku ingin Gudan menghadapi kenyataan yang paling menyedihkan. Itu ide yang sangat bagus. Semoga saja kita bisa memanfaatkan Tuan Honda saat kita melakukannya. Kenapa kita tidak bisa memanfaatkannya untuk keuntungan kita? Siapa yang bilang begitu? Kau pikir aku akan melakukan itu? Masih ada waktu sampai pernikahan. Kita lihat saja. Karena aku akan membuat Tuan Honda bangkrut. Misi utamaku adalah membalas dendam pada Gudan. Bagaimanapun caranya, aku harus menikah dengan Aksat. Kau cenderung makan banyak saat gugup, bukan? Makanlah. Aku telah mengubah kebiasaanku. Lupakan aku dan pikirkan rencana kita selanjutnya. Antara tidak ingin menikahi Tuan Honda. Bagaimana rencana kita akan sukses sekarang? Ibu, niat Ibu Antara tidak baik. Dia ingin menikahi EJ untuk membalas dendam padamu. Dia ingin menyakitimu. Aku tidak membutuhkan itu, Laksmi. Orang-orang yang dekat denganku telah menghancurkan hatiku. Aku telah memintamu untuk mengesankan Antara dengan gayamu. Aku tidak memintamu untuk menjadi genit dan berlebihan. Dia itu tertarik padamu. Apa yang kau lakukan? Siapa yang genit? Aku tidak genit, Gudan. Kau yang menulis naskahnya. Aku mengikuti apa yang ada dalam naskah itu, Gudan. Apa semuanya sesuai dengan naskahnya? Jelas sekali. Bagaimana dengan penampilan aktornya? Dia menyalahkan naskahnya. Aku mendapatkan semua kekayaan ditransfer atas nama Antara. Kita harus mendapatkannya kembali apapun yang terjadi, atau aku tidak akan bisa memaafkan diriku. Dengarkan aku. Itu bukan salahmu, Gudan. Jika kau tidak melakukannya, kita tidak akan menemukan kebenaran tentang Antara. Jadi tolong berhenti menyalahkan diri sendiri, Gudan. Kita tidak akan menyerah. Aku berjanji padamu. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Karakter Tuan Honda sangat sempurna. Aku hanya perlu mengubah pendekatannya saja. Inilah yang akan kita lakukan. Tidak. Kita perlu memikirkan hal lain. Rencana ini tidak akan berhasil. Kenapa tidak? Aku rasa rencana ini sudah bagus. Perkataan nenek benar. Rencana EJ masuk akal, Ibu. Lihat, kita akan mencapai tujuan kita. Percayalah. Iya. Jangan sombong dulu. Aku setuju karena semua orang setuju dengannya. Jangan berpikir bahwa rencanamu luar biasa. Rencananya pasti akan berhasil, Gudan. Antara akan jatuh ke dalam perangkap kita. Dan aku akan dapat kesempatan untuk memilikimu. Itu bagus, Aksat. Kau akan membunuh 2 burung dengan hanya 1 batu. Semoga Dewa Krishna melancarkan semua rencana kita. Aku mohon padamu, lindungi anak-anakku. Semoga rencana kalian kali ini berhasil. Semoga begitu, Ibu.
Antara, oh Antara. Aku yakin kau membuat persiapan ini untukku ya. Benar kan? Persiapan ini... Kau salah, Tuan Honda. Antara tidak membuat persiapan ini. Aku yang melakukannya. Dan ini khusus untuk Anda. Sebenarnya, apa kau tahu? Kurasa kita tidak memiliki perkenalan yang tepat kemarin. Dan rasanya aku merasa kurang lengkap. Jadi aku pikir untuk menyambutmu dengan gayaku sendiri seperti ini. Dan sebenarnya, aku bukan pelayan atau pengurus dari rumah ini. Antara dan aku cukup dekat, itulah kenapa dia suka menentangku. Benar kan, Antara? Aku adalah Gudan Aksat Jindal, mantan istri Tuan Jindal. Jadi itu akan menjadikanku kakak iparmu. Iya, sebenarnya kau tidak bisa datang ke pernikahanku. Dan Tuan Jindal dan aku sudah putus. Tuan Jindal meninggalkan istri keduanya untuk bisa menikahi istri pertamanya. Dia menyukai istri pertamanya lebih dari istri keduanya. Dia menganggap dan menerapkan konsep old is gold. Ngomong-ngomong, jadi bagaimana kalau aku bukan istrinya? Itu tidak membuat kita menjadi orang asing, kan? Dan apa kau tahu? Kami percaya dalam menyambut saudara ipar dengan kemegahan dan bakat yang luar biasa. Jadi, Tuan Honda, selamat datang di kediaman keluarga besar Jindal. Aha. Apakah kau melihat itu? Bukankah sudah kubilang rencananya akan berhasil? Jangan terlalu bersemangat. Tetap berpegang pada karakter, rencananya masih berjalan. Peluk saja aku. Kita hampir saja membuatnya terjebak, Gudan. Gudan, kami baru saja bertemu singkat kemarin. Tapi caramu menyambutku dengan pelukan hari ini, aku tidak bisa mengungkapkan betapa bahagianya aku. Mari lanjutkan percakapan ini secara pribadi. Aku akan mengajarimu pelajaran yang tidak akan pernah kau Aku yakin lupakan. kau menikmati momen ini. Itulah mengapa kau masih memelukku erat-erat. Sudah cukup. Jadi, katakan Tuan Honda, apakah menyukai persiapan yang kubuat ini? Gudan, apa yang harus kuberitahukan padamu, ha? Kau tidak hanya memiliki nama kecil termanis, Gudan. Kau adalah orang termanis yang aku kenal selama ini. Dan caramu menyambutku, ha? Aku senang sekali. Dan aku bersumpah tidak ada yang pernah membuatku merasa spesial ini sebelumnya. Pelukan ini membuatku merasa seperti. Aku tidak bisa mengungkapkan apa yang aku rasakan. Biarlah. Kau menyentuh hatiku. Kau akan memahami perasaanku jika memang ditakdirkan, Gudan. Aku suka kau jika menganggap aku sebagai milikmu. Aku ingin memberimu sesuatu untuk membuatku merasa sangat istimewa. Jika kau tidak keberatan. Aku ingin memberikan rantai favoritku kepadamu. Ini. Ah, tidak, aku tidak bisa menerimanya. Gudan, ayolah, terima saja. Aku akan jadi saudara ipar perempuan setelah kau beri kehangatan. Aku harus membalas cinta. Ah, tapi... Aku ingin kau memiliki yang satu ini dari berjuta-juta berlian. Kau bisa menyimpannya sebagai hadiah muhdikai. Baik. Terima kasih. Oh, kau terlihat sangat manis saat mengucapkan terima kasih.
Ya Tuhan, aku suka saat kau berterima kasih. Kalau begitu, Anda perlu terus memberikan hadiah pada aku. Tidak ada kekurangan hadiah, Gudan. Aku punya banyak sekali. Aku kekurangan orang. Hanya ada sedikit orang di dunia ini yang benar-benar aku pedulikan, Gudan. Dan untuk kelucuannya ini, aku ingin memberikan sedikit hadiah untukmu. Tapi... Bagaimana? Apakah kau menyukainya? Astaga, ini indah sekali. Apa ini milikmu? Aku. Ya, dulu milikku, tapi sekarang menjadi milikmu. Simpan saja. Terima kasih. Kau sangat baik sekali. Ibu Antara, apa Ibu lihat itu? Maksudku, tadi Gudan baru saja memeluknya dan kelihatannya dia jatuh cinta padanya. Dia memberikan chat pribadinya. Apa Ibu lihat? Kalau ini terus berlanjut, aku rasa Tuan Honda akan mentransfer semua kekayaannya ke nama Gudan seperti ayah. Sepertinya Anda sedang senang hari ini, Tuan Honda. Karena aku lihat sepertinya kau tertarik dengan mantan istri aku. Antara... Apa bedanya dia mantan istrinya atau bukan? Aku pikir Gudan cukup istimewa. Dia memenangkan aku hari ini. Aku tidak bisa memberitahu. Tuan Honda, sebaiknya kau duduk dulu. Aku akan menelpon Aksat supaya dia bisa bergabung dengan kita. Tentu, Antara. Sesuai keinginanmu. Tunggu sebentar. Aku pikir Anda menyukai sambutan dariku. Jadi kau mau kemana? Bagaimana aku bisa biarkan kau pergi? Kenapa kau tidak menghabiskan waktu bersamaku juga hari ini? Gudan, aku dengan cemas menunggumu untuk memegang tanganku dan meminta aku untuk tinggal. Aku tahu Aksat dengan sangat baik. Daripada menghabiskan waktu di perusahaannya yang membosankan, aku ingin menghabiskan waktu bersamamu, Gudan. Maksudku, aku masih mengenalimu dengan baik. Tapi aku sangat mengenalmu. Apakah begitu? Haruskah aku buat hidangan manis favoritmu? Tentu saja. Tapi sebelum kau melakukan itu, lihat di belakangku. Coba lihat. Lihatlah. Kau boleh pergi. Terima kasih. Antara, aku membawa beberapa hadiah dan pakaian untuk semua orang di keluarga ini. Semoga menyukainya. Ini adalah upacara sangitmu besok. Jadi aku ingin kau terlihat luar biasa. Benar kan? Jadi, oke. Ayo. Ayo. Ayolah, kita pergi, Gudan. Kita lebih mengenal satu sama lain. Kenapa Gudan jadi sedekat itu dengan Honda? Ibu Antara datang ke sini. Apa Ibu kau sudah Antara ke siap? sini. Iya, aku siap. Biar aku tambahkan kacang almond lagi di sini. Ibu, apa yang Ibu lakukan? Ibu menggoda Tuan Tanves di depan semua orang. Bagaimana kalau ada yang lihat? Itu kan tidak bagus, ya. Hei,
menyukainya. Menurutmu apa bedanya aku mengamatinya atau menggodanya? Apa yang ibu katakan? Ibu meletakkan karangan bunga di lehernya, memeluknya, dan membiarkan dia mencium tangan ibu. Dengar, aku selalu berdiri di sisi ibu, tapi kali ini aku... Tunggu sebentar. Apa yang kau maksud dengan kau bersamaku? Aku akui kau mendukungku, tapi Laksmi, bukan berarti kau bisa menguliahiku seperti ini. Aku tidak akan membiarkannya berbaring. Kau tahu aku melakukan banyak hal untuk keluarga ini, kan? Apa aku bisa dapatkan ini sebagai imbalanku? Aku harus menanggung semua ejekan orang. Aku tidak punya apa-apa lagi di sini. Jadi, kenapa aku tidak bisa menjalani hidupku dengan caraku sendiri? Ini kan kebahagiaanku. Dan Tuan Honda jauh lebih baik daripada pria berusia 70 tahun itu. Dia masih muda dan kaya. Dia lebih kaya dari Paman Eje. Aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Ibu, aku malu menyebut ibu mertuaku. Aku tidak tega melihat ibu seperti ini. Ini menjijikan. Laksmi, kenapa kau tidak melakukan ini? Simpan kesedihanmu untuk dirimu, karena aku akan melakukan apapun yang aku inginkan. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan Gudan. Kalau kau malu, tutup matamu. Aku benar-benar tidak peduli. Dengar ya, apapun yang terjadi, aku akan tetap bersama dengan Tuan Honda. Bagaimanapun, dia memiliki omset 10 miliar. Ditambah dia kaya dan juga tampan. Bagaimana aku bisa melepaskan suami yang begitu kaya? Apa alasan aku tidak menginginkan suami seperti itu? Coba katakan padaku. Kau bisa menjelaskannya? Dengar Laksmi, aku memintamu untuk tinggalkan aku sendirian. Kau tahu, aku ingin membuat soji halwa untuk Pak Honda. Itu adalah makanan manis favoritnya. Apa? Kau membuatkan makanan untuknya? Tidak ada gunanya bicara dengan ibu. Ibu adalah orang jahat dan aku benci pada ibu. Kau tidak bisa melarikan diri, Antara. Kau harus menanggung konsekuensi karena kau telah menantangku. Aku tidak akan melepaskanmu. Kau pikir aku akan mengampuni atas apa yang telah kau lakukan pada keluargaku? Oh, Gudan, halwa baunya luar biasa. Sepertinya kau tidak hanya menambahkan ji, almond, pistachio, dan kacang mete. Kau juga membuatnya dengan banyak cinta. Tuan Honda, aku membuatkan halwa favoritmu hanya untukmu. Gudan, halwa ini hanyalah sebuah alasan. Kau adalah favoritku, Gudan. Apa kau mau mencicipinya untukku? Koki menyukai makanan rasa aksat. Aku akan segera memakannya. Aku tidak sabar lagi, Gudan. Oh. Rupanya baunya enak sekali, Gudan. Aku tidak sabar untuk menggali lebih dalam. Sekarang aku tahu alasan kenapa Aksat mau menikahimu. Kenapa? Dia adalah koki terkenal di dunia. Jadi dia akan menikahi seseorang yang memiliki minat yang sama dengannya. Ibu Antara, dia memuji makanannya. Ibu lihat kan? Maksudku, itu bisa membuatnya terkesan. Dia lakukan untuk membuat ibu cemburu. Tuan Honda kelihatannya jatuh cinta padanya. Akankah kau terus memujiku atau kau akan memakannya? Aku yakin halwa ini akan menjadi salah satu halwa terlezat yang pernah aku rasakan. Bagaimanapun, kau telah berhasil dengan tangan yang indah ini, Gudan. Astaga, kau memujiku tanpa mencicipinya. Aku berharap kau akan menyukai soji halwa yang aku buat ini. Soji halwa. Ini favoritku. Kau tahu bahwa aku membencinya.
Kenapa kau membuatnya? Kau menikmati hangatnya pelukanku, kan? Jadi kenapa kau tidak berpura-pura seperti ini? Jangan lupa bahwa kau adalah Tuan Honda, bukan Tuan Jindal. Kau tidak serius, bukan? Bukankah seharusnya ada perbedaan di antara kalian berdua? Atau mungkin dia akan mencurigai kita? Silakan makan. Ayo makanlah. Dia akan melepaskanku. Kenapa tidak? Aku sangat bersemangat luar biasa. Kau telah berhasil. Gudan, aku punya permintaan. Maukah kau berbaik hati memberiku makan juga? Aku yakin rasanya enak sekali. Ayo silahkan duduk. Tolong, beri aku halwa. Tuan Honda, apa yang kau lakukan? Lihat. Aku ingin berpergian dengan jet pribadimu bersama denganmu tentu saja. Betulkah? Aku ingin terbang denganmu. Aku ingin pergi ke London dan aku ingin menjelajahi kota. Tapi kenapa kau ingin membuang waktumu dengan makan halwa di sini? Gudan, kau tahu sesuatu? Ini adalah keyakinan bahwa ada saat-saat ketika Tuhan berbicara melalui kita. Aku harap ini sebuah kenyataan. Boleh aku beritahu sesuatu? Aku juga berharap begitu. Jika itu yang kau inginkan, tunggu apa lagi ya? Tolong beritahu aku. Halwa ini segera, ayo. Oke, biar aku yang beri aku menyuapimu. makan. Silakan. Katakan bagaimana rasanya ya? Enak sekali. Ini luar biasa ya. Sangat luar biasa. Tambah lagi kalau begitu. Aku muak melihatnya. Gudan memang benar-benar tidak tahu malu. Sejak Honda datang, dia selalu mencoba mendekatinya. Nenek, Tuan Honda juga begitu. Dia selalu mendekati Gudan. Coba lihat. Lihat, Nek. Cara dia memberikan makan dan dia tidak punya rasa malu.